Aku hanya menyarankan gini aja sih. Ketika kita melihat sesuatu yang nggak cocok menurut mata kita ini, berpikirlah untuk memberi jalan keluar gitu. Nah, aku rasa kayak ngomongin anak SD terus kalau udah ngomong begini nih. Diomongin anak SD nanti tersinggung pula. Ya, maksudku apa yang kita lihat dan tidak cocok menurut mata kita ini, apa yang kita dengar dan tidak cocok menurut telinga kita ini, jangan hanya dinilai atau malah dilecehkan atau malah dibuat main-mainan, tapi kasih solusi dengan elegan, kasih solusi dengan intelek. Selama aku tinggal di Indonesia ini, dari semenjak aku bisa berpikir sampai sekarang ini, aku selalu menyaksikan dan mendengar setiap ada persoalan tuh bukan rame-rame memberi jalan keluar gitu, tapi rame-rame membela A, membela B, menyudutkan A, menyudutkan B. Jadi gini, yang tidak tahu diri akhirnya jadi tambah tidak tahu diri, yang kurang ajar akhirnya jadi tambah kurang ajar, yang bodoh akhirnya jadi tambah bodoh. Ya wajar aja kalau perjalanan hidup tuh ada kesalahan. Wajar aja kalau dalam hidup tuh mengalami di mana banyak hutang. Wajar aja dalam hidup tuh mengalami kebangkrutan misalnya. Wajar aja dalam hidup itu mengalami tidak ada kerjaan. Nah, jangan anggap itu sebuah kejelekan atau kesalahan, tapi marilah sama-sama bagaimana memberi solusi gitu. Kenapa sih kayak jadi hobi ya? Malah kadang dicari-cari, ada nggak sih persoalan tuh? Biar bisa dibahas. Dibikin. Bila perlu dibikin, biar heboh. Oh, aku pernah diajak kayak gitu. Biar heboh. Nggak mau aku. Oh, bikin-bikin sensasi Ya. gitu ya. Oh, kalau gue mau bisa diatur dan disuruh-suruh, gue udah kayak Raya gitu. Nggak ketemu lo gue. Karena gue cerdas. Gue juga benar-benar bisa baca. Sayangnya gue nggak bisa diatur dan disuruh-suruh. Makanya akhirnya kita ketemu. Karena dari semenjak Korban. Ya, dari semenjak tidak bisa diatur dan disuruh-suruh, kayaknya sampai detik ini hidupku susah, miskin. Nah, kenapa hidupku miskin? Padahal aku cerdas. Karena lebih banyak orang yang suka menyuruh-nyuruh dan mengatur-ngatur. Betul. Kita sering kok tuker-tukeran beras. Iya, sangat sering. Iya. Tuker-tukeran isi token. Ya, sering. Nggak malu aku ngomong, emang gitu kondisinya. Padahal aku cerdas loh. Aku cerdas. Kalau nggak cerdas, mana bisa aku berani bikin judul sudut pandang Peri Koboy. Nah, aku bertanggung jawab dengan sudut pandang Peri Koboy. Cuma itulah. Itu juga ini bisa dari kemarin dikenal gitu ya. Ya iyalah. Atau banyak duit kalau sering gini. Iya. Apalagi lo cantik loh. Apalagi lo cantik. Jadi cewek cantik. Jadi ya
Kalau bilang gue jelek berarti lo bohong. Iya. Ya. Jadi cewek cantik di entertain di ibu kota bukan hal yang mudah. Ya. Ini sering nih, Gi ada beras nggak lo? Mas bro lo ada token nggak? Sering mah. Ya. Rokok aja. Dan ini ya, rokok ya. Ntar putungnya disimpan dulu. Takut kehabisan. Karena sering udah gak ada rokok ya putungnya dibakar lagi yang tinggal segini-gini tuh. Karena nggak ada duit buat Nggak ada ngerokok. duit. Bisa dapat duit mah. Oh, kalau mau dapet duit cepat lo lebih cepat daripada gue. Iya, asal gue bisa bongkar-bongkar aib orang. Iya, gini-gini juga. Aku katakan aja satu kata yang kontroversi. Pasti gue terkenal. Iya. Pasti. Bahkan aku sering, lo nggak bisa baca mas bro. Kalau lo emang tahu, kenapa lo nggak bilang, nggak lo katakan aja. Yang harus kok ya karena yang aku disuruh untuk mengungkap atau mengatakan aib orang. Ya sekalipun lo melakukannya dan lo akhirnya dapet uang, ujung-ujungnya semua jadi bumerang buat hidupku. Dan banyak contoh yang mendapatkan bumerang. Aku bukan meramal loh. Bukan meramal. Aku benar-benar bisa ngebaca. Yang kayak aku baca pribadi Maiden tadi ku jelaskan, kalau dia dengar pasti dia, loh kok tahu orang ini? Bukan sok tahu, emang tahu. Tapi jadi kadang ngerokok, kadang enggak, karena enggak mau ngebongkar aib. Birgi ini aja pribadi yang nggak nyambung juga ke Maiden itu, karena kan kenapa kita cerita kayak gini terlihat tidak nyambung, karena jangan nilai jeleknya dia, tapi background hidupnya yang menyebabkan dia seperti itu. Sementara dia tidak ada tempat bertanya. Ya wajar aja lah kalau dia berpikir yang tidak. Dia itu pribadi ini yang tidak mau nyusahin orang. Beruntung Maiden cuma terpikir aja. Gimana kalau benar-benar melakukan? Nah, gue salah satu yang terpikir dan melakukan. Iya. Tapi maksudnya gini, gue tidak menyesali gitu dengan apa yang sudah gue lalui. Yang gue takutkan ketika orang itu terpikir yang tidak karena ada kekecewaan di masa lalunya, untuk keluar dari situ itu hal yang contohnya masuknya gampang, keluarnya waduh. Iya, contohnya ini yang lo lakukan itu kan obat-obatan. Iya, sempat narkoba. Iya. Nah, kalau Maiden kan nggak gitu. Iya. Dia cuma di TikTok gitu. Ya apapun itu ya. Pokoknya hal yang buruk gitu. Gampang masuknya, tapi begitu ketemu titik di mana lu pasti bakal merasa bosan, jenuh, dan udah nggak tahu mau ngapain lagi, pengen keluar dari sana, tapi tidak tahu harus melakukan apa dan mulai dari mana. Nah itu beratnya. Ya. Gitu. Ya, aku bahkan sering juga diomongin, Per kalau lo begini-gini aja lama lo terkenal mah. Padahal kalau gue mau, lo tau lah. Gue katakan aja satu hal, pasti booming. Pasti kontroversi. Pasti gue diundang kemana-mana. Bahkan dulu waktu misalkan lo cerita tentang cowokmu, gue tahu cowokmu gimana. Gue tahu juga cowokmu serius, benar-benar serius atau enggak.
Gue bahkan tahu ketika cowokmu itu dekatin lo dan punya yang lain. Nah, gue bisa katakan aja hal kontroversi itu di sudut pandang. Nah, gue aja yang ya ini kan Medan, lo nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal kan. Gue aja yang dekat setiap hari ketemu itu menjelaskan, membaca pun dengan etika. Iya. Ketika gue sangat-sangat senang, di kondisi gue yang sangat-sangat senang, Baru gue jelasin. iya, baru dijelasin. Ketika gue bener-bener, karena gue jarang senang, ketika gue sangat-sangat senang, walaupun yang gue senangi itu ada hal buruknya gitu, nggak langsung dikasih tahu gitu. Iya. Jadi dibiarkan dulu, gue tuh ya udah biarkin senang. Nanti begitu gue mentok, baru dijelasin. Iya. Walaupun sudah tahu gitu. Itu apalagi kayak membahas orang-orang yang di sudut pandang ini gitu, yang persoalannya kita bahas di sini dan dibicarain di depan umum gitu. Ya gue rasa lu sangat-sangat tahu sisi jeleknya gitu, tapi bukan berarti dengan seenaknya kita lo omongin ke orang dan jadi membuka aib pokoknya gitu. gini, semenjak gue diketahui bisa baca tuh ya pada akhirnya banyak dilecehkan karena lu gitu-gitu aja baca. Karena gue emang tidak mau bongkar aib orang, kecuali orang itu sendiri yang bertemu gue langsung Dan bertanya langsung. Karena kenapa? Sebenarnya bukan karena gue sok baik sih, tapi karena gue tahu bahwa kemampuanku ini ya karunia Tuhan. Nah, kalau gue bawa dengan jalan yang salah, nanti gue diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Takut gue. Aku sering loh teman-teman, kalau lagi nggak syuting, aku cerita, aku gampang aja gitu kalau mau bikin sesuatu yang kontroversi. Pasti semua orang mencariku. Betul. Salah satunya misalkan aku bicara tentang kepresidenan, misalkan pilpres, atau bicara apa aja sih. Tapi gue nggak mau, gue gimana caranya percaya atau tidak orang masa bodoh lah, pokoknya gue mau bawa manfaat. Dia ini berubah, teman-teman, bukan karena kecerdasanku sih, tapi gue rela lapar daripada harus mempermalukan orang. Nah, itu juga yang menyebabkan dia berubah. Jadi berprinsip itu benar-benar berprinsip. Padahal gue bisa aja kalau mau kayak orang-orang agar viral. Ya. Karena gue emang gue sadar betul bahwa gue benar-benar punya kemampuan. Gue sadar betul bahwa ini karunia Tuhan dan bisa. Makanya berkali-kali gue bilang, ya lo dapet duit, lo terkenal, tapi lo nggak punya harga diri. Nah ya. Itu dia. Gue takut dengan tanggung jawab ke Tuhan sih, itu aja. Jadi Medan, lo keren. Keren. Gue mengakui keren karena gue aja sempat tersandung. Iya, tapi syukurnya gue bisa keluar dari situ gitu. Dan banyak banget orang yang di posisi Medan tuh, yang broken home, yang kecewa, dan bahkan di posisi gue yang dulu. Iya, banyak banget. Dan masih belum bisa keluar gitu. Banyak banget. Kita harus, sekali lagi kuucapkan berkali-kali sih, kalau ketika kita melihat sesuatu itu dan di mata kita itu tidak cocok atau salah, kalau di telinga kita yang kita dengar itu tidak cocok dan salah, berpikirlah untuk mencari solusi. Kalau mau menolong.
Nah, kalau tidak mau menolong, tidak usah dilecehkan, tidak usah dianggap mainan, tidak usah kayak kita yang paling paling suci gitu. Tapi ya sudah, tidak usah berkomentar Tidak usah saja. berkomentar. Tapi kalau mau berkomentar, berkomentarlah yang memberi solusi gitu. Agar orang-orang yang mengalami hal seperti itu tuh jadi baik, jadi berkurang, bahkan tidak ada. Kalau bisa niatkanlah dengan hati yang bulat bahwa selama hidup itu untuk bisa bawa manfaat sih. Karena hidup yang membawa manfaat itu bahagia yang sesungguhnya. Selain daripada bawa manfaat, bahagia yang enggak sesungguhnya, maksudnya gini. Kita punya rumah yang besar, tapi tidak bermanfaat pada akhirnya. Bahagianya itu pasti sejenak. Habis itu bosan. Kita punya mobil yang sebenarnya belum kita butuhkan, bahkan tidak kita butuhkan. Senang, tapi pada akhirnya bosan. Kita membeli pakaian yang sebenarnya belum kita butuhkan, bahkan tidak kita butuhkan. Kita senang, tapi habis itu bosan. Tapi kalau kita dari niat, ucap, dan tingkah laku itu bawa manfaat, nah itu bahagia yang sesungguhnya. Birgi ini orang yang selalu curhat ke aku. Nanti aku yang bawain dia makanan. Nanti gue yang beliin token. Betul. Dia yang minta tolong, gue yang repot. Iya. Bahkan dia sering nangis karena tingkah lakuku ini. Sudahlah nolong, sudahlah nerima, sudahlah memberi waktu. Dan tidak pernah, kalau nggak salah, sepanjang yang gue ingat, lo di kondisi tertekan atas ucapanku kan. Terus selalu nunggu momen. Iya. Nah, gue ngomong begini ini, kenapa lo gue contohin? Karena kan kayak Maiden itu. Pasti nanti dilecehkan. Nah, saking tidak tahu jalan apa yang dia harus lakukan biar mendapatkan uang, jadi terpikir hal jelek, ingin menjual keperawanan. Iya. Yang lewat saat itu. Nah, yang dinilai itu menjual keperawanannya doang gitu. Tidak dibahas tuh sebabnya. Atau mungkin malah bodoh banget sih, masa mikir kayak gitu. Ya, namanya lagi down. Lagi tidak tahu mau melakukan apa yang selewatnya itu. Kalau gue pribadi menilai dia malah salut. Di dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, dia masih punya semangat untuk hidup, untuk mencari uang, untuk menjadikan dia besar. Coba bayangkan kalau dia lagi tidak terpuruk. Dan dia berprestasi loh, maksudnya gini, jadi gamers dia berprestasi, pernah jadi pro player gitu kan. Di TikTok dia terkenal, artinya kan ya dia bisa berprestasi gitu. Dan buat Maiden, gue mohon maaf, bukan usil akan hidupmu, tapi kenapa jadi dibahas? Karena menurutku banyak orang yang mengalami hal seperti lo. Gitu. Yeah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita berdua obrolkan ini, menjadikan orang-orang yang seperti lo itu menjadi lebih baik. Nah, kalau tadi kita bahas orang biar gimana caranya menghadapi orang-orang yang broken home kayak Maiden ini. Nah, dari Maiden sendiri, biar dia tidak
tidak gampang terpengaruh atau jadi gampang down karena banyak Penilaian. penilaian orang tentang dirimu, Maiden. Karena kalau dikenal tidak mungkin bisa menghindari omongan netizen. Kadang-kadang terutama di kondisi sekarang buat Maiden, kita baik aja masih dinilai jelek. Kita sudah baik menurut kita pun tetap dinilai sisi jeleknya aja. Apalagi kita jelek. Kondisi sekarang tuh kayak gitu. Nah, jadi supaya tidak ngedon, jadikanlah semua penilaian orang yang jelek terhadap kita tuh jadi tekad untuk menjadikan kita lebih berprestasi, lebih bernilai. Jadikan sumpah di hatimu tuh, di niatmu tuh. Jangan gara-gara penilaian, jangan gara-gara tanggapan, jangan gara-gara cemoohan menjadikan dirimu hancur atau ngedon. Karena kenapa? Orang yang menilaimu, orang yang mencemoohmu, orang yang mencibirmu, belum tentu lebih baik dari dirimu. Kenapa? Ya kalau dia baik tidak mencemooh. Kalau dia baik tidak mencibir. Kalau dia baik tidak menyalahkan. Kalau dia baik tidak mencari sisi jeleknya. Masa lo harus hancur oleh orang-orang yang gak baik? Jadi tetaplah semangat dengan apa yang engkau inginkan. Yang penting tidak merugikan orang lain. Gini aja Maiden agar lebih ngerti lagi. Birgi ini selalu menilaiku misalnya. Selalu menjelekkanku. Selalu mencemoohku. Bahkan merendahkanku. Berarti dia lebih tidak bernilai dari diriku. Masa aku harus hancur gara-gara orang sepertimu? Paham kan Maiden? Orang yang suka menilai, orang yang suka mencemooh, orang yang suka merendahkan, orang yang suka menjadikan persoalan orang itu mainan, orang yang suka menjadikan penderitaan orang itu sebuah bahan tertawaan, sesungguhnya orang itu lebih rendah dari orang yang mengalami itu sendiri. Dan orang seperti itu tidak pernah sadar bahwa siapa tahu dia mengalami hal yang sama kelak. Apa yang lo alami saat ini, penderitaan hidup yang lo alami saat ini, yang telah lo bisa lewati dengan cara menjadikanmu mampu cari uang, belum tentu mampu dilewati oleh orang-orang yang mencibirmu, belum tentu mampu oleh orang-orang yang mencemoohmu, belum tentu mampu oleh orang-orang yang menyalahkanmu, belum tentu mampu dialami oleh orang-orang yang menjadikan persoalan hidupmu itu bahan tertawaan. Orang yang suka menjadikan kejelekan, orang yang suka menjadikan persoalan orang itu hal yang lucu, hal yang harus ditertawakan, hal yang harus dicemooh dan disepelekan, itu menunjukkan kualitas orang itu seperti apa. Jadi jangan pernah jadi hancur hidupmu, jangan pernah jadi tidak semangat hidupmu hanya karena dinilai. Tunjukkanlah bahwa lo sesuatu yang
bernilai. Biar nanti orang yang mencibir, mencemooh, merendahkan, mentertawakan, malu sendiri. Orang yang mengatakan bahwa dirimu rendah, sesungguhnya orang itu sendiri yang rendah. Orang yang mengatakan dirimu tidak tahu malu, sesungguhnya yang mengatakan itu sendiri yang nggak tahu malu. Orang yang mengatakan dirimu bodoh, sesungguhnya yang mengatakanmu itu sendiri bodoh. Orang yang bilang lo norak, sesungguhnya yang bilang itu sendiri yang norak. Setiap ucap yang buruk, niat yang jelek, itu mencerminkan orang itu sendiri seperti apa. Hanya tidak disadari aja. Makanya lo tetaplah semangat, tetaplah jadi dirimu sendiri, tetaplah bangun dirimu sendiri. Semangat jadi artis. Semangatlah jadi artis, karena lo emang entertaining menurut Iya, orang lucu. yang menarik, lucu. Aku yakin Suruh live bareng Bunda Korla deh. ya cocok. Aku yakin seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umurmu, lo akan menjadi pribadi yang baik kelak. Aku yakin dan Amin. aku merasakan itu. Intinya tetaplah semangat untuk membangun dirimu. Dan yang mengalami kekecewaan hidup sepertimu itu tidak hanya lo sendiri, tapi banyak di luar sana. Suka atau tidak, mengerti atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Virgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!